Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai pasal kewajiban dan hak warga negara Indonesia yang saya dan teman saya sudah temui di buku UUD 1945 ini. Jadi ini adalah tabel mengenai daftar pasal kewajiban dan hak warga negara Indonesia yang saya dan teman saya sudah temui, yang disertai dengan kekuatannya dan alasannya. Jadi kalau bintang 1 artinya kekuatannya biasa saja, kalau bintang 2 itu kuat, dan kalau bintang 3 itu sangat kuat. Lalu ini total pasal mengenai kewajiban dan hak warga negara Indonesia yang saya dan teman saya sudah temui. Totalnya ada 35. Dan ini adalah beberapa pasal mengenai kewajiban warga negara yang saya dan teman saya sudah pilih untuk di ranking. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28J ayat 1, pasal 28J ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan yang terakhir pasal 31 ayat 2. Dan ini adalah rankingnya. Jadi di ranking pertama ada pasal 27 ayat 1 dan pasal 28J ayat 2. Alasannya karena ini adalah fondasi seluruh sistem negara hukum. Tanpa kepatuhan pada hukum, tidak ada stabilitas, keadilan, atau perlindungan terhadap hak. Lalu di ranking kedua ada pasal 28J ayat 1. Alasannya karena ini menjadi dasar kehidupan sosial yang damai. Tanpa ini, kebebasan akan menindas orang lain. Lalu di ranking ketiga ada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Alasannya karena negara tidak dapat bertahan tanpa partisipasi warga dalam keamanan nasional. Lalu yang terakhir ada pasal 31 ayat 2. Alasannya karena pendidikan dasar membentuk warga negara yang cerdas, produktif, dan sadar hukum, fondasi bangsa yang kuat. Lalu selanjutnya ini adalah beberapa pasal mengenai hak yang saya dan teman saya pilih untuk di ranking. Yang pertama ada pasal 28I ayat 1, pasal 28G ayat 2, pasal 28H ayat 1, pasal 28H ayat 2, pasal 28C ayat 1, dan yang terakhir pasal 28H ayat 3. Jadi di ranking pertama itu ada pasal 28I ayat 1, pasal 28G ayat 2, pasal 28H ayat 1. Alasannya agar semua warga negara bisa hidup dengan selamat dan bebas, sehingga bisa menjalani hidup dengan baik dan bisa melakukan aktivitas yang bermanfaat ke depannya, atau agar bisa hidup dengan selamat dan bebas. Lalu di ranking kedua ada pasal 28H ayat 2, pasal 28C ayat 1, dan pasal 28H ayat 3. Alasannya agar semua warga negara bisa berkembang dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lain, atau agar hidupnya berkembang dan bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi itu saja hasil analisis saya dan teman saya mengenai pasal kewajiban dan hak warga negaraan Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.